Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan. Topik pembahasan sesi ini adalah metode dan media promosi kesehatan. Metode atau metode secara harfiah diartikan cara. Metode berasal dari kata meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos, yaitu jalan atau cara. Metode berarti cara teratur, sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Metode promosi kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan, maka diperlukan metode promosi kesehatan seperti ceramah, kerja kelompok, mass media, seminar, atau kampanye. Tujuannya untuk menambah pengetahuan atau informasi, seperti dengan cara one-to-one teaching, atau mengajar perorangan, private, seminar, media massa, kampanye, atau group teaching. Tujuan yang lain adalah untuk pengembangan diri atau self-empowering, yaitu dengan cara kerja kelompok, latihan atau training, simulasi, metode pemecahan masalah, dan peer teaching method. Metode promosi kesehatan juga dipakai untuk mengubah kebiasaan, yaitu dengan cara kerja kelompok, latihan keterampilan, training, dan metode debat. Terakhir, metode promosi kesehatan juga untuk mengubah lingkungan, yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. Ada beberapa metode dalam promosi kesehatan. Pertama adalah metode individual atau perorangan. Dilakukan dengan cara bimbingan dan penyuluhan. Cara ini kontak antara klien dan petugas lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat dibantu, digali, dan dicari penyelesaiannya. Akhirnya, klien akan dengan sukarela, berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian akan mengubah perilakunya. Cara yang kedua adalah wawancara atau interview. Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Wawancara antara petugas kesehatan dan klien untuk mengetahui apakah klien memiliki kesadaran dan pengertian yang kuat tentang informasi yang diberikan, perubahan perilaku yang diharapkan, juga untuk menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan. Ia tertarik atau belum menerima perubahan yang disampaikan. Metode yang kedua adalah metode kelompok. Metode ini terdiri dari kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar dapat menggunakan ceramah dan juga seminar. Untuk kelompok kecil bisa menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, bola salju, kelompok-kelompok kecil, main peran, dan juga permainan simulasi. Metode yang ketiga adalah metode massa. Untuk metode massa dapat dilakukan dengan cara ceramah umum atau public speaking, pidato, dialog, tulisan-tulisan, maupun billboard. Berikut adalah kerucut pengalaman di mana ini menunjukkan efektivitas dari media yang dipakai. Di situ terlihat persentase yang bisa diingat dan juga keterlibatan mulai dari verbal, visual, maupun yang berbuat.
Media promosi kesehatan. Media adalah semua sarana dan alat yang digunakan dalam proses penyampaian pesan. Media juga wahana untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian atau minat. Media juga adalah semua sarana dan upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatan. Peran media promosi kesehatan sangat banyak. Di antaranya adalah media dapat mempermudah penyampaian informasi, dapat menghindari kesalahan persepsi, dapat memperjelas informasi, dapat mempermudah pengertian, dapat mengurangi komunikasi verbalistik, dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap oleh mata, dan dapat memperlancar komunikasi. Jenis media promosi kesehatan. Pertama, media cetak. Contohnya seperti booklet, leaflet, flyer, dan lain sebagainya. Kedua adalah media elektronik, seperti televisi, radio, video, dan lain sebagainya. Kemudian media luar ruang, seperti reklame, spanduk, pameran, dan lain-lain. Terakhir adalah media lain, di antaranya iklan di bus, event, roadshow, dan pameran. Agar pesan dalam promosi kesehatan diterima dengan baik, maka harus memahami konsep pesan, yaitu pendekatan AIDCAA, terdiri dari attention atau perhatian, interest, minat, desire, kebutuhan atau keinginan, conviction, rasa percaya, action, tindakan, dan approach atau pendekatan. Agar pesan efektif, maka harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Di antaranya, command attention, clarify the message, create trust, communicate the benefit, consistency, cater to the heart and head, dan terakhir adalah call to action. Kita harus kreatif dalam promosi kesehatan yang kekinian. Di antaranya adalah penggunaan selebriti atau celebrity endorser. Namun harus diperhatikan beberapa hal, di antaranya kredibilitas selebriti, kecocokan selebriti dengan sasaran, kecocokan selebriti dengan produk atau perilaku yang diperkenalkan, dan yang terakhir adalah daya tarik selebriti itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email maupun WhatsApp. Saya tutup sesi ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.